Perkenalkan, nama saya Ailan Della Patricia. Saya Nadia Rosesia Haan. Saya Francisca Marta Irwani. Di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan proyek UTS kami. Yang mana di sini kami memilih salah satu UMKM yang berada di Kabupaten Bondowoso. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton terus video kami. Toko kelontong ini mulai berdiri pada tahun 2016. Pemilik tokonya adalah Bapak Sutoyo yang berlokasi di Jalan Mastrip, Desa Sukawiryo, Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan operasionalnya, usaha ini menjual bahan mentah untuk bahan masakan, seperti minyak goreng, saus, kecap, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan usahanya, Pak Sutoyo itu mampu meraup keuntungan hampir 500.000 untuk laba kotor. Ruko tempat usahanya ini milik pribadi, sehingga beliau tidak membayar biaya uang sewa. Dan dalam menjalankan usahanya, Bapak Sutoyo dibantu oleh kedua anaknya yang bertugas menjadi kasir dan yang satunya itu bertugas untuk mengolah barang dagangan. Sehingga tidak ada pembayaran gaji yang dilakukan di UMKM ini. Struktur organisasi toko kelontong Bapak Sutoyo, di mana pemiliknya yaitu Bapak Sutoyo sendiri, lalu karyawan 1 pada bagian kasir itu yang dikelola oleh anaknya yang bernama Afin Kurniawan, karyawan 2 bagian kelola barang yang dikelola oleh anaknya yang bernama Vera Lucianti. Dalam menjalankan usahanya, di sini kami memberikan solusi kepada Bapak Sutoyo untuk menggunakan salah satu software akuntansi agar lebih mudah dalam mengelola bisnisnya. Mayap Accounting adalah sebuah software akuntansi yang cocok diimplementasikan bagi usaha kecil menengah mikro, salah satunya yakni usaha yang dikelola oleh Bapak Sutoyo, yang mana bisa dibuat secara terpadu. Bagi orang-orang yang berada dalam dunia accounting, aplikasi Mayap ini tentu sangat bermanfaat, seperti sebagai alat bantu untuk menyelesaikan transaksi, dapat mempersingkat waktu pengerjaan pembukuan, membuat penggunanya lebih paham dan rinci mengenai laporan keuangan, membantu dalam proses jual beli, serta membuat kita mengelola barang dengan mudah. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketika Bapak Sutoyo mengimplementasikan salah satu software, yakni software Mayop, jika beliau digunakan dalam kegiatan usahanya. Untuk yang pertama, Bapak Sutoyo harus memilih salah satu fitur yang ada di sini karena Bapak Sutoyo baru pertama kali menggunakan Mayop, jadi beliau di sini pilih yang klik. Selanjutnya di sini kita klik next. Untuk company name-nya di sini kita tulis nama tokonya. Untuk alamatnya di sini kita tulis Jalan Mastrip karena lokasi usaha beliau berada di Jalan Mastrip, Desa Sukawiryo. Dusun Lumban. Bondowoso. Untuk di sini tahunnya kita pilih 2022. Untuk conversion mode-nya di sini kita menggunakan Mei karena di sini kita memulai transaksinya pada tanggal 11 Mei hingga tanggal 10 Juni kemarin. Ini kita pilih opsi ketiga. Ini pilih yang comment center. Nah, seperti ini tampilan pada aplikasi Mayop. Untuk yang pertama, kita tentukan dahulu teks kodenya.
Nah, seperti ini. Jadi ketika kita pertama kali memasuki ke aplikasi Mayop, yang pertama kita lakukan yakni kita menyesuaikan dahulu teks kode yang akan kita gunakan atau pajak yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita langsung ke account list. Nah, untuk di sini kita akan menyesuaikan akun-akun apa saja yang akan digunakan oleh Bapak Sutoyo dalam mengelola bisnisnya. Nanti Bapak Sutoyo akan langsung mengedit di sini untuk kelompok-kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, beban pokok penjualan, beban, dan yang lainnya. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan akun-akun yang kita gunakan dalam periode kedepannya, kita langsung saja ke setup link account and banking account untuk yang pertama. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu akun harta mana yang akan kita gunakan di periode ini. Di sini kita undeposit fund, kita harus ganti terlebih dahulu dengan kas. Karena di sini kita masih belum mengganti tadi, jadi kita ganti terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga perlu mengatur sales account-nya. Pastikan di sini trade debitor atau piutang dagang. Untuk selanjutnya yakni kita sesuaikan juga purchase account-nya. Pastikan di sini trade creditor atau hutang dagang. Ketika semua sudah diatur, kita klik OK. Setelah kita ke pajak, lalu kita menyesuaikan akun-akunnya, lalu kita menyesuaikan link account-nya, kita langsung saja ke card file. Nah, card file di sini gunanya untuk mengisi data-data customer atau supplier milik perusahaan. Kita pilih card list. Untuk data customer, kita pilih customer. Dan untuk data supplier, kita pilih supplier. Untuk caranya yakni kita klik new. Kita masukin namanya. Ini contoh saja Siti. Lalu di sini kita masukin alamatnya dan jangan lupa di selling detail untuk teks kodenya di sini kita ganti ke PPM. Kita klik OK. Begitu pula dengan supplier. Selanjutnya, setelah kita ke card file dan kita mengisi semua data customer dan data supplier, kita langsung saja ke ngisi saldo piutang dagang dan juga saldo utang dagang. Yang mana langkah-langkahnya itu kita klik setup, kita klik balance, lalu customer balance. Di sini kita akan mengisi saldo awal piutang dagang milik customer. Untuk selanjutnya yang utang dagang, saldonya kita hanya mengganti ke setup balance, supplier balance. Sama saja seperti yang tadi, kita klik add. Di sini kita pilih terlebih dahulu. Selanjutnya kalau kita udah ngisi date, terus kita ngisi total utangnya, lalu kita klik record. Setelah kita mengisi data saldo, kita langsung saja ke mengisi data persediaan, yang mana kita pilih inventory item list. Lalu di sini kita klik new. Nah, di sini kita tulis semua tuh teman-teman, semua barang-barang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh di sini kita tulis kecap. Ini centang semua. Untuk akun cost of sales, di sini kita nanti pilih akun cost of sales. Untuk akun income account for packing sales, kita pilih penjualan. Untuk asset account for item inventory, kita pilih persediaan barang dagang. Dan jangan lupa masukin saldo harga belinya di sini, buying detail, dan harga jualnya di selling detail.
Kalau sudah, kita klik OK. Nanti setelah kita selesai mengisi data persediaan, langsung saja kita mengisi data kuantitasnya, yang mana kita klik inventory, adjust inventory. Tampilannya seperti ini. Nah, ketika semua kita lakukan, kita langsung saja bisa melakukan transaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman transaksi-transaksi apa saja yang akan kita catat. Untuk transaksi penjualan, baik itu tunai maupun itu kredit, kita langsung saja klik sales di enter sales. Nah, tampilannya seperti ini. Jangan lupa kita ganti dulu layoutnya jadi item. Kalau sudah, di sini kita masukin semua, kita record. Nah, selanjutnya untuk seluruh pembelian persediaan barang dagang, baik itu tunai maupun itu kredit, kita langsung masuk ke purchase, enter purchase. Tampilannya seperti ini, jangan lupa kita ganti terlebih dahulu layoutnya menjadi item. Kalau sudah, kita record. Untuk selanjutnya, ketika ada customer yang membayar piutangnya, kita masuk saja tuh ke sales, yakni receive payment. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, ketika kita ingin membayar hutang, langsung saja kita klik purchase, pay bill. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tadi kan kita terkait tentang persediaan barang dagang. Lalu bagaimana ketika ada transaksi yang selain persediaan barang dagang? Contohnya kayak pembayaran gaji, contohnya kayak pembelian perlengkapan dan penyesuaian, kita langsung saja masuk ke account, record journal entry. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti tempat untuk mencatat seluruh transaksi yang tidak termasuk ke dalam penjualan persediaan barang dagang ataupun pembelian barang dagang. Kalau sudah, kita klik record. Nah, ketika semua transaksi kita input, lalu jangan lupa kita untuk mengecek secara berkala di transaction journal. Langsung saja kita klik all. Jangan lupa di sini date from-nya kita ganti sesuai dengan periode yang kita gunakan. Lalu di sini akan muncul semua transaksi-transaksi yang kita input selama ini. Lalu kita close. Lalu ketika kita semua sudah selesai menginput transaksi, kita langsung melakukan reconcile, yang mana langkahnya itu bisa kita lakukan di banking reconcile account. Untuk ini bank statement date-nya, jangan lupa kita tulis akhir periode. Lalu pastikan di sini semua jumlahnya 0 nantinya dan kita centang. Lalu ketika sudah, kita klik reconcile. Nah, ketika semua transaksi kita sudah input, bagaimana cara kita untuk melihat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan bagaimana ketika kita melihat buku besar yang telah kita input selama ini. Langsung saja kita klik report. Nah, di sini tempatnya teman-teman. Jadi, untuk ketika kita ingin melihat buku besar, kita langsung saja ke General Ledger Summary. Nah, untuk yang lebih detailnya, kita langsung klik General Ledger Detail. Untuk laporan posisi keuangan, bisa kalian klik di Standard Balance Sheet. Untuk laporan laba rugi, bisa kalian klik yang income statement untuk yang accrual. Dan untuk jurnal-jurnalnya bisa kalian
cek di account list summary. Lalu untuk laporan arus kas bisa kalian cek di statement of cash flow di bagian banking. Lalu bagaimana ketika Bapak Sutoyo ingin melihat pengeluarannya selama 1 bulan ini? Beliau bisa melihat di transaction journal di cash disbursement. Lalu untuk pemasukannya bisa lihat di cash receipt. Nah, untuk fitur sales di sini kita bisa melihat rincian penjualan yang kita input selama 1 periode. Dan untuk purchase bisa kita lihat juga rincian pembelian yang kita input selama 1 periode. Jadi itu saja untuk tampilan Mayop yang saya jelaskan. Nah, ini adalah tampilan toko kelontong Bapak Sutoyo yang mana kita telah input datanya pada periode 11 Mei, hingga 10 Juni. Nah, ini untuk buku besarnya teman-teman. Nah, ini untuk laporan laba ruginya, dan ini adalah tampilan laporan posisi keuangannya, dan ini tampilan laporan arus kas yang Bapak Sutoyo miliki.